Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih dalam kondisi terbaiknya ya dan masih tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris kita dan pada kesempatan kali ini kita melakukan pembelajaran via online kembali ya. Qadarullah. Semoga semua tetap semangat dan tetap dalam kondisi prima untuk mengikuti pembelajaran online yang kita akan lakukan sepekan ke depan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ada di chapter 8 tentang prepositions of place atau preposisi tempat dalam bahasa Inggris. Materi ini bisa kalian temukan di chapter ke-8 pada buku paket kalian masing-masing. Yuk, langsung saja kita simak materi hari ini. But before we start our class, let's open it by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selamat menyaksikan. Oke anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang disebut sebagai prepositions of place. Prepositions of place yang artinya preposisi tempat. Nah, preposisi tempat ini berfungsi untuk menunjukkan letak benda atau posisi sebuah benda atau seorang atau objek tertentu menjadi lebih spesifik dan lebih mudah untuk ditemukan. Nah, bentuk preposition of place apa saja yang bisa kita gunakan? Mari kita cari tahu. Yang pertama adalah in. In atau di dalam. Misal, the book is in the bag. The book is in the bag, yang artinya buku berada di dalam tas. Kemudian kita punya kata on. On atau di atas. Contohnya adalah my book is on the table. My book is on the table. Buku saya berada di atas meja. Lalu kita juga punya kata above. Above yang artinya di atas. Lalu apa perbedaan antara on dan above? Above digunakan jika satu objek dengan objek yang lain tidak saling bersentuhan. Namun jika kita menggunakan on, seperti contoh sebelumnya, objek yang satu bersentuhan dengan objek yang lain. Mari kita cari tahu perbedaannya. Misal kalimatnya menggunakan above. The lamp is above my head. The lamp is above my head. Lampu berada di atas kepala saya. Ini menunjukkan bahwa posisi lampu berada di atas kepala, namun tidak saling bersentuhan. Namun, jika kita menggunakan on, seperti contoh yang tadi kita sebutkan, my book is on the table. My book is on the table menunjukkan bahwa posisi buku berada di atas meja dan kedua objek tersebut saling bersentuhan. Nah, itu tadi perbedaan antara on dan above. Lalu, kita juga punya kata under. Under yang artinya di bawah. Contoh, my pencils are under the table. My pencils are under the table. Pensil-pensil saya berada di bawah kursi. Kemudian kita punya kata beside atau kata next to. Beside atau next to, yang kedua-duanya menunjukkan posisi bahwa objek atau orang yang kita bicarakan berada di samping. Misalnya adalah Umar sit beside me. Umar sit beside me. Atau misalnya Umar's house is next to my house. Umar's house is next to my house. Oke, kita pindah ke kosakata berikutnya yaitu kata between. Between yang artinya di antara. Kata between digunakan untuk menunjukkan bahwa objek yang satu diapit atau berada di antara dua objek yang lain. Sebagai contoh misal, my house is between the hospital and the bus station. My house is between the hospital and the bus station. Rumahku berada di antara rumah sakit
dan stasiun bis. Oke, berikutnya kita punya kata in front of. In front of artinya di depan, menunjukkan bahwa objek yang kita bicarakan atau orang yang kita bicarakan berada di hadapan. Misal, the mango tree is in front of my house. The mango tree is in front of my house. Pohon mangga itu berada di depan rumahku. Oke, berikutnya kita punya kata behind. Behind adalah lawan kata dari kata in front of, yang artinya di belakang. Contohnya, the chicken barn is behind my house. The chicken barn is behind my house. Kandang ayam berada di belakang rumahku. Kandang ayam berada di belakang rumahku. Berikutnya kita punya contoh kata on the corner. On the corner yang artinya di sudut. Misalnya, the flower vase is on the corner of the living room. The flower vase is on the corner of the living room. Vas bunga tersebut berada di pojok ruang tamu. Vas bunga tersebut berada di pojok ruang tamu. Dan yang terakhir adalah preposisi tempat yang bentuknya adalah among. Among yang artinya di antara. Lalu apa perbedaan antara among dan between ya? Kata among digunakan ketika objek yang kita bicarakan lebih dari dua. Jika hanya dua, maka kita sebutkan sebagai between. Seperti tadi ya, rumahku berada di antara rumah sakit dan stasiun bis. Maka ya objek yang mengapit rumah kita adalah dua objek saja, misalnya rumah sakit dan stasiun bis. Namun jika kita menggunakan kata among, maka objek yang mengelilingi harus lebih dari dua. Misalnya, contohnya adalah the park is among the building. The park is among the building. Taman berada di antara gedung-gedung. Taman berada di antara gedung-gedung. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh kosakata berkaitan dengan prepositions of place dan contohnya dalam kalimat. Nah, sekarang coba perhatikan di sekeliling kalian. Temukan benda-benda yang ada di rumah, lalu tentukan tempat mereka di mana ya. Okay, students, thank you so much for your attention. See you again on our next meeting. And let's close our class by saying Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.